Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini BK Teknik ingin membagikan tutorial yaitu cara pengelasan tromol roda ya teman-teman. Tromol roda motor yaitu ini motor Supra X standar ya. Pada roda belakang mengalami pecah pada dudukan bearing. Pecah dan hancur ya teman-teman, separuh. 50% tidak bisa terpakai untuk dudukan bearingnya atau perumahan bearing ya teman-teman. Jadi ingin kita melakukan reparasian ya teman-teman, atau penyerpisan, yaitu melalui pengelasan ya teman-teman. Ini adalah pengelasan las aluminium, yaitu yang dikerjakan secara manual dengan bander potong biasa ya teman-teman. Kali ini berbahan bakar LPG. Mengalami pecahnya bearing ya teman-teman. Pecahnya bearing yang tidak terkontrol, sehingga mengakibatkan pecahnya juga pada dudukan bearing atau lahar itu tersebut ya teman-teman. Oke, next kita simak ya teman-teman cara pengerjaan dan pengelasan berbahan aluminium ini ya teman-teman, yaitu tromol motor, dudukan bearing atau lahar ya teman-teman. Oke, next teman-teman kita simak ya dalam pengelasannya. Ini kita lakukan pengelasan las aluminium. Ya, kita simak saja dalam pengerjaannya. Ini adalah menggunakan kawat las aluminium ya teman-teman, yang sudah kita buat, sudah kita lelehkan. Next kita simak saja pengerjaannya ya teman-teman, dari awal hingga akhir sampai proses pembubutan ya teman-teman. Dan jika sudah hancur seperti ini ya teman-teman, untuk pengerjaannya bisa dilakukan dengan pengecoran dan dirapikan atau difinishingkan dengan melakukan pembubutan jika sudah seperti ini. Tapi jika terjadi lobok atau sedikit lobok tapi masih bisa kita lakukan pengencangan dengan cara pemanasan ya teman-teman, masih bisa kencang lagi ya teman-teman. Kalau hanya sekedar kemakan 0,5 mili, itu bisa kita lakukan tanpa pengecoran atau tanpa pembubutan. Jadi kita lakukan pemanasan, kita panasi dindingnya, atas, bawah, samping kiri, samping kanan kita panasi. Setelah kita panasi, kita masukkan bearing dan kita lepas lagi, itu biasanya bisa kencang lagi teman-teman ya. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini sulit sekali dalam pengerjaannya. Kita harus melakukan pengecoran dan melakukan finishing atau pembubutan dengan mesin bubut ya teman-teman. Karena ini sudah terjadi fatal sekali, lahar atau bearingnya pecah hingga ke dudukannya ya teman-teman. Biasanya ini bisa terjadi seperti ini karena muatan yang berlebih ya teman-teman. Muatan yang berlebih atau buat bawa barang apa yang melebihi kapasitas motor tersebut ya teman-teman, sehingga terjadi pecah seperti ini. Ya, beginilah proses pengerjaannya ya teman-teman. Jadi selama pengerjaannya kita tambah sedikit-sedikit demi sedikit ya teman-teman, untuk menambahkan kawat las aluminiumnya. Sangat berhati-hati dalam penyetelan apinya ya teman-teman ya. Jadi api disetel dengan keperluan yang diinginkan, jangan sampai melewati panas yang berlebih sehingga akan terjadi sulitnya dalam pengerjaan ya teman-teman. Terutama dalam pengerjaan las aluminium ini kita lakukan penyetabilan. Yang utama penyetabilan
api ya teman-teman. Jadi jangan sampai terjadi panas berlebih. Sesuai yang kita butuhkan, sesuai yang kita inginkan, setelannya cukup kecil saja. Kalau sudah panas seperti ini, ya kita tambah sedikit demi sedikit ke atas. Prosesnya sama penambah dagingannya atau boil up-nya dengan las-las yang lain ya teman-teman, seperti las karbit, juga las listrik. Prosesnya sama, hanya saja dalam pengerjaan ada bedanya sedikit, yaitu antara logam dan aluminium ya teman-teman. Ya sedikit ya teman-teman, kita bikin lebih tinggi ya teman-teman. Tidak apa-apa bentuknya terlalu parah atau tidak bagus bentuknya, tidak apa-apa, karena nanti akan kita finishingkan atau kita bentuk dengan bubut ya teman-teman. Bisa juga dilakukan dengan pencetakan atau dicetak dengan lahar yang atau bearing yang lama yang sudah tidak dipakai ya teman-teman. Kita letakkan di tengah, terus lalu kita cor keliling ya teman-teman ya. Itu bisa juga dilakukan tanpa mesin bubut. Jadi sistem pencetakan, kita cetak dengan bearing yang lama, terus kita lakukan pengecoran. Itu bisa juga dilakukan seperti itu ya teman-teman. Tetapi untuk tingkat kesenteran, tingkat kebulatan pada dudukan bearing, tidak ada jaminan ya teman-teman jika melakukan pengerjaan dengan tanpa membubut ya teman-teman. Jadi lebih hasil maksimal, hasilnya lebih bagus sesuai dalam bentuk aslinya kita lakukan dengan pembubutan ya teman-teman. Next saja kita bahas nanti atau kita kerjakan dalam pengerjaannya pada mesin bubut nanti ya teman-teman. Untuk proses pengelasan las aluminium ya teman-teman, ya seperti ini kita lakukan. Setiap kita melakukan pengelasan atau pemberian kawat las aluminium, itu posisi harus datar ya teman-teman ya, karena sifatnya seperti air. Jika panas dia meleleh seperti air ya teman-teman. Jadi prosesnya misalkan dalam pengelasan samping ya teman-teman, jadi kita dirikan saja velgnya, terus kita melakukan pengelasan seperti ini ya. Dia bersifat seperti air, dan jika panasnya berlebih akan merusak bentuk ya teman-teman, lebih sulit dalam pengerjaannya. Jadi yang kita utamakan adalah penyetelan api agar bisa stabil terus ya teman-teman ya. Oke, next ya teman-teman, kita bahas ya teman-teman, kita simak dalam pengerjaannya. Ya seperti ini terus menerus ya teman-teman, seperti pada proses datar tadi. Jika kita ingin melakukan penambah dagingan atau melakukan pengelasannya, aluminium bersifat seperti air ya teman-teman, yang jelas begitu. Jadi bagaimana kita cara mencermati, bagaimana kita cara memahami dalam pengerjaannya ya teman-teman. Ya setelah kita lakukan penambah dagingan atau kita build up ya teman-teman, kita melakukan pengelasan luar keliling ya teman-teman. Terus kita next melakukan pengelasan di diameter dalamnya ya teman-teman. Jadi sengaja kita lebihkan dari ukuran yang lama, kita lebihkan atau kita tinggikan ya teman-teman, agar di waktu pembubutan nanti tidak ada yang kopong atau yang tertinggal ya teman-teman. Memang sulit prosesnya teman-teman ya, aluminium memang sulit. Jadi harus kita bisa pelajari dengan seksama, tidak usah berburu-buru, tidak usah bergesa-gesa
kita lakukan pengerjaan dengan cara mencermati atau mengenali benda yang kita kerjakan, kita pahami, kita mengerti dulu terlebih dahulu, kita mengerti dalam proses pengerjaan dan sifat benda tersebut ya teman-teman ya. Dan jika sudah, next kita lakukan penambah dagingan pada permukaan ya teman-teman. Permukaan yaitu permukaan bearing yang luar ya teman-teman ya. Ini juga kita lakukan penambah dagingan dengan ukuran yang lebih ya teman-teman ya. Kita lebihkan lebih tinggi. Jadi di saat pembubutan nanti tidak tekor ya teman-teman, atau tidak ada yang tertinggal atau kopong ya teman-teman. Ya, beginilah proses dalam pengelasannya las aluminium ya teman-teman. Ya, seperti ini prosesnya. Memang tidak bagus, memang seperti amburadul atau acak-acakan seperti ini ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Memang pengelasan aluminium dengan seperti ini memang tidak bisa kita jaga kerapiannya ya teman-teman. Hanya saja nanti kita melakukan perapian atau finishingnya dengan mesin bubut ya teman-teman. Oke, next sudah ya teman-teman, selesai sudah. Tinggal kita tunggu dingin sejenak. Nanti kalau sudah dingin kita lakukan pembubutan ya teman-teman. Kita bubut saja nanti. Ya, seperti inilah ya teman-teman bentuknya sebelum kita lakukan perapian. Oke, next kita lakukan perapian. Kita lakukan perapian dan kita lakukan pembubutan ya teman-teman. Ya, kita bubut saja sedikit demi sedikit, yaitu ini kita bubut permukaan yang luar dulu. Yang luar atau permukaan luar kita lakukan pembubutan. Nanti sudah rata diameter luarnya. Ya, next kita lakukan pembubutan dalam ya teman-teman ya. Ya, oke teman-teman, kita simak saja untuk proses pembubutannya ya teman-teman. Proses pembubutan aluminium ya teman-teman itu tidak keras atau tidak perlu membutuhkan pisau khusus ya. Yang utama kita lakukan penghati-hatian ya, agar ukurannya tidak melebihi ukuran yang diperlukan ya teman-teman. Oke, singkat saja ya teman-teman, selesai sudah proses pembubutan. Tinggal next kita melakukan pemasangan bearing ya teman-teman. Kita pasang saja bearing. Ya, seandainya sudah masuk separuh ya teman-teman, kita lakukan pemukulan di bawah nanti ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.